Gadis pantai memasuki tahun perkawinan yang kedua. Kini setiap sebulan sekali ia terpanggil ke ruang tengah. Bendoro suaminya duduk pada kursi yang terbalik arahnya, sedang ia sendiri dengan sebuah jepitan bambu menjepit lintah-lintah seekor demi seekor dari stoples dan diletakkan pada tengkuk, pelipis, kening, juga lengan Bendoro. Ya, letakkan di sini. Sini, Bendoro. Ke bawah sedikit. Beberapa jari ke bawah. Ya, situ selalu terasa pegal. Demikianlah setiap bulan. Dan binatang-binatang yang kurus kering itu menempel dengan lekatnya. Punggungnya menggelinjang, berombak-ombak menghisap darah Bendoro dengan rakusnya. Semenit, 5, 10, 15. Dan berubahlah binatang-binatang langsing itu menjadi bola-bola bening dengan jeruannya yang nampak coklat gelap. Bila sudah demikian, gadis pantai menjaga jatuhnya binatang-binatang yang kekenyangan dengan selembar karet sarang tawon. Binatang-binatang itu tak boleh jatuh ke lantai. Dia tidak boleh jadi pecah dan binasa. Dia harus dikembalikan ke dalam stoples. Dan bila pekerjaan yang membutuhkan keuletan kesabaran itu selesai, pasti terdengar Bendoro mengucap syukur, memuji kegunaan binatang-binatang purba itu. Binatang pun tahu berdagang. Rupa-rupanya dagang bukan pekerjaan luar biasa. Lihat, dan ditunjukkan binatang-binatang itu. Itu si Kempul, ini si Karti, itu si Kutil. Mengapa namanya si Kutil? Ini si Kempal, itu si Kunyuk, itu pedagang tulen. Dia terima darahku, dia berikan padaku kesehatan, Mas Nganten. Apa mereka tak bijaksana dan berbudi? Terlalu berbudi, Bendoro. Aku tak jadi kaya karena pemberian. Mereka pun tak jadi kaya karena pemberianku. Itulah kebijaksanaan. Saya, Bendoro. Selesai sudah kerja lintah. Sekarang pergilah. Dan ia pergi balik kanan jalan menuju ruang belakang. Kadang langsung menuju sasaran, kamarnya sendiri. Kadang ke tempat ia biasa membatik. Tapi baik ia pergi ke kamar maupun terus kerja atau belajar, hatinya selalu kecewa. Sudah memasuki tahun perkawinan kedua, tak pernah hasratnya terkabul. Suatu kali Bendoro mempersilakannya menemani duduk-duduk di ruang tengah. Dalam hatinya, demi mengabdi pada Bendoro, sengaja ia tindas kesenangan dan kangennya pada kedua orang tuanya, pada saudara-saudaranya. Pengabdian ini tak boleh cacat, tak boleh merosot dalam penglihatan dan perasaan Bendoro. Bicara tentang saudara-saudara dan orang tua ia tak mau, biar tidak merusak kewajiban pengabdian yang kokoh. Wanita tua itu telah mengajari bagaimana menjadi bangsawan sejati, jadi ningrat, jadi orang atasan. 2-3 kali Bendoro bertanya, "Kau tak ingin melihat orang tuamu?" "Tidak, Bendoro. Saya lebih suka melayani Bendoro." Dan Bendoro selalu tertawa senang. "Tapi kau anaknya. Kau bukan hanya istriku. Sekarang ini kewajiban saya adalah mengabdikan diri pada Bendoro. Orang tua saya dapat menolong diri sendiri tanpa saya, Bendoro." "Tak pernah kau kirim utusan ke sana?" "Tidak, Bendoro." "Tentu aku percaya. Tak pernah kirim uang atau pakaian ke sana?" "Tidak, Bendoro." "Aku percaya, tapi mengapa?" "Saya tak berani, Bendoro. Saya hanyalah saya." Dan sudah 3 kali ini percakapan semacam itu mati tanpa sambungan. Tentu
baik di kamar maupun di tempat kerja. Dengan sendiri gadis pantai teringat dan kangen kepada kedua orang tua dan saudara, dan mulailah pekerjaan berat menindas perasaan. Cuma doa saja yang dapat menghibur hatinya. Moga-moga keadaan semua berubah dan ia dapat membalas budi dan segala jerih payah orang tua, terutama bapak yang selalu menentang maut buat menghidupinya. Ia telah memasuki tahun perkawinan kedua, mendekati umur 16, dan keadaan tidak pernah berubah. Kini ia harus lebih banyak berpikir sendiri, mengambil keputusan sendiri, bertindak sendiri. Wanita tua itu makin lama makin tak dapat memberi apa yang ia butuhkan. Ia tak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ia harus makin memikirkan dirinya sendiri. Malah, pada suatu kali ia merasa jengkel karena jawaban yang pendek tanpa sesuatu keterangan. Bagi wanita yang masih muda, Mas Nganten, sebenarnya tak ada kesulitan hidup di dunia, apalagi kalau ia cantik dan Rodi sudah tak ada lagi. Ia mengerti wanita itu menyindir dirinya. Ia diam saja. Mau juga ia pada suatu kali membalas menyindir, tapi masih banyak bantuannya yang dibutuhkan. Pada suatu kali, ia memberikan perintah pada sanak kerabat yang tinggal di situ untuk membongkar kamar, menjemur segala yang ada, dan di sore hari, waktu semua sudah diletakkan di tempatnya kembali, dan kamar itu menyebarkan bau kapur yang setengah kering. Diketahuinya dompetnya sudah tidak tersimpan aman lagi di dalam laci meja hias. Yang demikian baru sekali terjadi, sekaligus ia berpendapat pasti bukan pelayan tua yang melakukannya. Ia hanya seorang sahaya. Dia tak akan merusak kehidupan yang telah tua. Tak pernah ia begitu ketakutan seperti waktu itu. Apa harus dimakan besok, lusa, kalau uang tak ada? Apa harus dibelanjakan? Buru-buru dipegangnya wanita tua itu. Ia lupakan sindirannya yang tajam. Ia membutuhkan bantuannya. Wanita tua itu mendengarkan, menatapnya dengan mata kuyu seperti kehilangan semangat. Dan, "Tidak, bukan Mbok yang kutuduh. Mbok tak akan lakukan itu. Mbok cukup minta padaku dan aku akan beri. Biarpun sampai sekarang Mbok tak pernah minta dan tak mau diberi. Tapi apa mesti kulakukan kalau kita semua toh mesti makan? Bagaimana aku harus ganti uang itu?" "Siapa yang Mas Nganten duga?" "Mana aku berani menduga. Aku sendirilah yang bersalah. Mungkin aku sendiri yang kurang hati-hati. Seperti kata Mbok, kurang hati-hati sama juga tidak jujur." Tak ada orang lain masuk ke kamar selain Agus. Ya, cuma Agus. "Duduk tenang-tenang, Mas Nganten. Biar saya coba usut." Ia pergi dan gadis pantai mulai sibuk kembali memeriksa sana-sini, tapi tanpa hasil. Apakah mungkin bangsawan-bangsawan muda pencuri, pikirnya. Dan pikiran itu sungguh-sungguh menyiksa. Bangsawan, ningrat, orang atasan, ditakdirkan buat memerintah bawahannya. Mungkinkah mereka bisa mencuri? Mereka. Ia bebaskan pikiran itu dari otaknya. Syirik. Ia berteriak dalam hatinya. Itu pikiran syirik, menyangkal takdir. Tentulah aku sendiri yang salah. Aku telah lupa tempat menyimpannya. Aku sendiri orang bawahan, orang rendahan, orang kebanyakan. Hanya orang-orang yang seperti aku yang mencuri. Tak ada bujang dapur berani masuk kemari. Jangankan kemari, ke belakang pun tidak. Pencuri-pencuri.
Gadis pantai mendapat serangan syaraf. Ia mau menjerit tapi mulutnya dibungkamnya. "Bapak, emak, ampunilah anakmu ini. Ampuni ia. Tak ada orang atasan bisa dan boleh disalahkan. Mereka ditakdirkan buat memerintah." "Ya bapak, emak." Ia teguk habis air teh segelas yang terletak di atas meja. Ketegangan sarafnya mereda sejenak, dan jantungnya berdebaran kencang waktu wanita tua itu masuk kembali ke dalam kamar. "Saya telah panggil Agus-Agus. Periksalah mereka, Mas Nganten." "Apa?" Pakiknya tak terkendali, dan waktu ia menyadari dirinya, suaranya diturunkan jadi bisikan ketakutan. Mana mungkin? Mereka kerabat Bendoro." "Periksalah mereka, tanyailah mereka," desak wanita tua itu sambil memimpinnya keluar kamar. Wanita tua itu merasai tangan gadis pantai menggigil waktu menghadapi para kerabat Bendoro yang pada berdiri di depan pintunya tanpa diduga sebelumnya. Dengan gagah berani, ia mulai angkat bicara. Ia telah bertindak sebagai jaksa. "Gus, jangan susahkan Mas Nganten. Siapa merasa ambil uang Mas Nganten? Itu uang belanja. Kalau tak dikembalikan besok, semua terpaksa tak makan. Bendoro sendiri juga tak makan. Kembalikan uang itu." Dengan mata berapi-api, pemuda kerabat-kerabat Bendoro itu menentang mata gadis pantai, dan wanita tua itu merasai tangannya menggigil. Wajahnya lesu. Dikencangkan pegangannya untuk memberanikan wanita utama itu. Dengan mata berapi-api karena merasa dihina, seorang pemuda angkat bicara. "Kau pikir apa kami ini? Orang kampung, orang dusun, orang pantai yang tak pernah lihat duit. Apa ini semua maksudnya menghina kami?" Yang lain lagi menyerang. "Kami bukan bermaksud menghina Agus-Agus. Bukan. Ada kesulitan bersama Agus-Agus. Siapa yang tahu uang itu dipindahkan? Siapa tidak bakal kena murka? Besok kalau Bendoro mengetahui, semua kena." "Persetan," seorang lain lagi mendesis. "Dikiranya kami ini maling kelaparan dari kampung nelayan." Gadis pantai tersedan-sedan. "Kami ini anak sekolahan, tahu pengajaran." Dituduh bandit. Kalau air mata bisa tembus hinaan ini, betapa murahnya itu. Gadis pantai terserang demam saraf dan memekik. "Akulah anak kampung nelayan. Akulah pencurinya. Aku." Dan kemudian meraung. "Aku. Cuma aku yang mungkin mencuri. Aku. Dan dipeluknya pelayan tua itu. Mendengar pekik dan raung pemuda-pemuda itu, berpandang-pandangan ketakutan, bujang-bujang dapur pada berdiri di depan pintu dapur mengawasi adegan itu. Dan wanita itu menepuk-nepuk gadis pantai. "Baik, tidak ada yang mengaku. Sahaya cuma orang kampung. Cuma sahaya. Tapi sahaya tahu apa mesti sahaya perbuat, Agus-Agus." Nampak pemuda-pemuda itu menjadi pucat dan berpandang-pandangan satu sama lain. "Ayo, kembalikan itu uang." Tak ada yang jawab. "Baik, tunggu Agus-Agus di sini. Sahaya akan urus. Sahaya akan tunjukkan orang kampung juga mengerti bagaimana berbuat. Tunggu di sini, Bendoro-bendoro kecil." Dan ia bimbing gadis pantai menuju pintu ke ruang dalam. "Tunggu." Seorang di antara para pemuda itu menengahi. "Bagaimana kalau kita rundingkan baik-baik dahulu?" Gadis pantai dan pelayan tua itu kini terhenti memunggungi pintu.
menghadapi pemuda-pemuda itu. Gadis pantai tetap menunduk ketakutan, sedang pelayan tua itu meradang menantang. Dengan suara perlahan, sopan dan hati-hati, pelayan tua mengajarai. Apa yang masih dirundingkan? Kau mau mengadu? Bukankah kewajiban kita mendudukkan kembali apa yang tidak benar? Tangkis pelayan itu. Kita? Apa maksudmu dengan kita? Kau harus ingat Mbok. Pemuda yang tergarang di antara semuanya menghantam. Kami adalah kerabat terdekat. Orang-orang kampung yang tinggal di sini kapan saja bisa pergi buat mati kelaparan di luar sana. Kami tinggal di sini, tetap tinggal di sini. Biar 1000 orang kampung keluar dari sini setiap hari. Mengerti? Gadis pantai tersedan-sedan. Ia rangkul kembali pelayan tua itu, berbisik di antara sedan-sedannya. Aku kemari bukan karena melarikan diri dari kelaparan. Tentu, Mas Nganten. Pelayan tua itu meneruskannya pada pemuda-pemuda. Mas Nganten datang kemari bukan karena lari dari kelaparan. Laut tetap kaya, takkan kurang. Cuma hati dan budi manusia semakin dangkal dan miskin. Lihat saja ini. Uang di rumah dikelilingi tembok begini bisa hilang. Terang-terang saja Mbok menuduh kami mencuri. Aku cuma bilang. Pelayan tua itu jadi kasar. Kembalikan uang itu. Di sini ada hukum. Kalau hukum tidak ditaati lagi, mari kita panggil hakim. Kau jangan kurang ajar mau panggil hakim, Mbok. Kau sendiri bakal celaka. Orang kampung semacam saya ini, Bendoro muda, kelahirannya sendiri sudah suatu kecelakaan. Tak ada sesuatu yang lebih celaka dari nasib orang kampung. Ayo, mau berunding apa lagi? Kembalikan tidak uang itu. Baik-baik, carilah hakim itu. Biar dia adili kau sendiri. Baik, mari Mas Nganten. Pelayan itu memapah gadis pantai masuk ke dalam ruangan tengah. Bendoro sedang duduk senang di atas kursi malas. Sebuah meja kecil berdiri di sampingnya. Di atasnya terletak sebuah toples kristal berisi biskuit buatan negeri Belanda. Sedang sebilah capit perak tergeletak di sampingnya. Sinar matahari sore jatuh melimpah-limpah pada deretan tafsir yang sedang dibacanya. Ampun Bendoro. Pelayan tua itu memelas. Setelah menggelesot di lantai, juga gadis pantai duduk menggelesot di lantai. Bendoro menutup tafsir, melepas kacamatanya, meletakkannya di pangkuan, dan bangkit duduk dari rebahnya. Memandang ke samping bawah pada kedua wanita itu, lemah lembut ia bertanya, Ampun sahaya Bendoro. Sebentar lagi Bendoro masuk halwat bersembahyang maghrib. Semoga tidak mengganggu sembahyang Bendoro. Tapi soal ini, uang. Uang Mas Nganten hilang. Bendoro meneruskan dengan tanya. Ampun. Gadis pantai menjawab sambil semakin menundukkan kepala. Dengan kedua tangan menjangahkan pada lantai. Kau kurang hati-hati. Uang itu biar rezeki dari Tuhan sekalipun tidak jatuh begitu saja dari langit. Ampun Bendoro. Sekali lagi gadis pantai bersuara semakin perlahan. Dan kau Mbok, apa yang kau ributkan? Ampun Bendoro, uang itu hilang. Aku tahu uang itu hilang. Apa yang kau ributkan? Pelayan tua tak menjawab. Kedua belah tangannya menggigil
sehingga tubuhnya yang bertunjangan pada tangannya meliuk-liuk sedikit. "Mardi!" Bendoro memekik. Dari kejauhan terdengar suara sahutan, dan beberapa detik kemudian muncul seorang anak muda menyembah sebelum memasuki pintu dan duduk menggelesot di lantai di belakang kedua wanita itu. "Panggil semua Agus kemari." Mardi menyembah lagi. Hilang dari pandangan dan segera kemudian muncul pemuda-pemuda itu seorang demi seorang dari pintu ruang belakang. Mereka masuk tanpa menyembah, hanya langsung duduk di lantai di samping kedua wanita itu. Semua bersila dan merenungi lantai. Siapa ambil uang itu? Bendoro bertanya perlahan tanpa melihat pada mereka, tapi justru pada lembaran-lembaran tafsir yang mulai dibuka kembali. Tiada jawaban. "Benar, tidak ada yang mau menjawab?" tanya Bendoro. Bendoro tertawa perlahan. Gadis pantai mengangkat muka untuk melihatnya. Dilihatnya Bendoro sedang mulai membaca tafsirnya, tapi terdengar suara perlahannya. "Sejak zaman Nabi memang sudah ada hamba-hamba iblis." Ia mendengarkan tawa ejekan. "Maling. Siapa heran ada maling selama iblis ada? Tapi maling pun butuh kehormatan, semakin dia tidak punya kehormatan diri." Tiba-tiba ia menutup tafsir itu dengan kasarnya sehingga berdetak. Semua mereka yang duduk di lantai mengangkat pandang, tapi segera dilihat mereka Bendoro dengan kasar sedang melemparkan pandang ke arah mereka. Mereka menunduk kembali. Siapa tidak mengerti? Bendoro bertanya dengan suara mengancam. Setiap orang yang duduk di lantai semakin dalam tunduknya. Ya, semua mengerti. Itu penting buat dipahami. Tapi apa kehormatan itu? Diam sejenak. Tak seorang berani bergerak. "Abdullah, apa kehormatan itu?" Tak terjawab. Pertanyaan dibuat untuk dijawab Abdullah. Suaranya menurun jadi lembut kembali. "Berapa tahun kau sudah tinggal di sini?" 7. "Kau tak mau menjawab pertanyaanku. Jawabanmu mau ku dengar. Hanya jawaban. Kau takkan rugi apa-apa." "Sahaya, Pamanda." "Apa itu kehormatan?" Tak terjawab. "Tapi kau tahu artinya maling." "Sahaya, Pamanda." "Kau tak tahu apa arti kehormatan." Tak terjawab. "Jadi, sampai di mana kau belajar mengaji? Benar-benar kau tak tahu maknanya." Tak terjawab. "Jadi kau tidak punya kehormatan?" "Sahaya, Pamanda." "Kau malingnya?" Tidak, Pamanda, saya bukan maling. Sahaya tahu makna maling, dan Sahaya tahu Sahaya bukan maling." "Apa penjelasannya? Maka kau bukan maling." "Tidak ada bukti yang dapat dikemukakan saya seorang maling, Pamanda." "Siapa guru ngajimu?" "Haji Masudat, Pamanda." "Apa sabda Rasulullah kalau bukti itu ada?" "Disumpah, Pamanda." "Berani kau disumpah?" Pamanda yang memutuskan. "Karim, Haji Mas Duhak juga gurumu?" "Kau Karim, apa kata gurumu tentang kemunafikan?" "Ampun, Pamanda, Sahaya tidak hafal." "Berapa umurmu?" 19, Pamanda." "Kau duduk di kelas berapa?" 6, Pamanda." "Sini, kau berdiri di hadapanku." Pemuda Karim beringsut-ingsut dari duduknya sampai di hadapan Bendoro. Ia tetap duduk menggelesot di lantai. "Kau dengar aku, Karim? Berdiri." "Ampun, Pamanda." Dan Karim tetap tidak berdiri.
Said, panggil Bendoro pada pemuda yang lain. Sahaya, Pamanda. Apakah guru ngajimu sama dengan Abdullah? Sama, Pamanda. Sama dengan Karim? Sama, Pamanda. Haji Mas Duhak. Gurumu Haji Duhak itu pernah diajari kalian tentang ciri-ciri kemunafikan? Pernah, Pamanda. Kau masih ingat? Sahaya, Pamanda. Kau lihat Karim menolak perintahku. Apakah itu munafik? Tidak menurut Ustadz, Pamanda. Jadi apa itu munafik? Kelihatannya suci dan setia, tapi sebenarnya tidak, Pamanda. Karim, panggil Bendoro tegas-tegas. Apa sebabnya uang itu kau ambil? Tiada jawaban. Terkecuali wanita-wanita ini dan Karim, semua harus pergi. Pemuda-pemuda yang diperintahkan beringsut-ingsut mengundurkan diri dan sampainya di pintu baru mereka berani terlenyap dari pemandangan. Karim, ampun Pamanda, ampunilah saya yang hilaf ini. Kau tidak lakukan kehilafan, Karim. Ampuni kehilafan saya, Pamanda. Kau tak dengar aku. Kau tidak hilaf. Dengar. Orang tuamu telah kirimkan kau kemari. Aku telah berikan rumah, sekolah, segalanya terbaik bagimu. Aku berikan guru ngaji terbaik di kota ini. Aku berikan pengajaran terbaik di dunia ini. Sabda Allah dan Nabi apakah yang masih kurang? Kalau semua ini tidak juga mencukupi bagi pendidikanmu, pergilah pada si guru yang lebih baik. Pergilah kau. Pergi. Aku tak sudi lihat tampangmu lagi seumur hidup. Pergi. Tanpa menjawab, Karim bangkit berdiri dan meninggalkan ruangan. Semua mata mengikutinya. Dan waktu ia telah hilang di balik pintu, kembali suara Bendoro terdengar. Mbok, kau mau lawan kejahatan ini dengan tanganmu, tapi kau tak mampu. Maka itu kau lawan dengan lidahmu. Kau pun tak mampu. Kemudian kau cuma melawan dengan hatimu. Setidak-tidaknya kau melawan. Sahaya, Bendoro. Itu baik sekali. Siapa ajari kau berbuat begitu? Pengalaman dan perasaan seumur hidup inilah, Bendoro. Kalau begitu, pengalaman dan perasaan itu belum lagi cukup. Sahaya, Bendoro. Kau tahu di mana kekurangannya? Kalau tidak hilaf, tahulah saya, Bendoro. Aku ingin tahu kekurangan itu. Kekurangan Sahaya ialah karena Sahaya terus berusaha bersetia pada Bendoro dan melakukan yang dijadikan kewajiban Sahaya. Karena itu sampai-sampai berani menggugat Agus-Agus Bendoro-Bendoro muda. Tepat. Sahaya, Bendoro. Jadi kau tahu hukumannya? Bagi orang semacam Sahaya, Bendoro, sebenarnya tidak ada hukuman lagi. Hidup pun sudah hukuman. Syirik. Tak tahu bersyukur pada Tuhan. Sahaya, Bendoro. Pergi kau. Sekarang juga tak perlu injakkan kaki di rumah ini. Jangan pula di pekarangannya. Sahaya, Bendoro. Mbok. Gadis pantai meraih tangan pelayan tua itu. Ampuni dia, Bendoro. Ampuni dia. Jangan buat bising. Kembali kau ke kamarmu sendiri. Pelayan wanita itu beringsut-ingsut mundur, menyembah, kemudian mencapai pintu.
dan gadis pantai mengikuti contohnya. Di ruang belakang kedua wanita itu berdiri, dan di hadapannya telah menunggu bangsawan-bangsawan muda dengan sikap yang masih juga menantang. "Apa?" aku bilang. Seorang menegur. "Kaulah yang terusir." Pelayan tua tak menjawab, sedang gadis pantai menariknya masuk ke dalam kamarnya. Mbok sudah tahu bakal beginilah kejadiannya. Mengapa Mbok lakukan juga? Apa aku mesti berbuat tanpa Mbok? Biar saya ceritai, Mas Nganten. Mungkin ini buat penghabisan kali. Mas Nganten masih ingat cerita saya tentang kakek saya yang ikut berontak bersama Pangeran Diponegoro. Ya, Mas Nganten masih ingat, bukan? Seorang penewu pernah mengurniainya wejangan. "Kau tidak mengabdi kepadaku, Man." "Tidak, Man. Kalau kau cuma mengabdi kepadaku, kalau aku tewas dan kau tinggal hidup, kau mengabdi kepada siapa lagi? Kau cari bendoro baru, kalau dia juga tewas." "Tidak, Man, tidak. Kau mengabdi pada tanah ini, tanah yang memberimu nasi dan air. Tapi para raja dan para pangeran dan para bupati sudah jual tanah keramat ini pada Belanda. Kau hanya baru sampai melawan para raja, para pangeran, dan para bupati. Satu turunan tidak bakal selesai, Man. Kalau para raja, pangeran, dan bupati sudah dikalahkan, baru kau bisa berhadapan dengan Belanda. Entah berapa turunan lagi, tapi kerja itu mesti dimulai." "Aku tidak mengerti, Mbok." Ia pegangi tangan pelayan tua itu. "Jangan buru-buru pergi. Bisa aku ikut denganmu, Mbok?" "Tidak, Mas Nganten. Tidak bakal lama lagi Mas Nganten bakal mengerti wejangan itu. Ayah saya teruskan wejangan itu pada saya, dan saya teruskan pada Mas Nganten. Sekarang Mas Nganten belum mengerti, tapi pengalaman bakal membuat Mas Nganten memahaminya baik-baik. Tuhan senantiasa melindungi Mas Nganten, hendaknya." Dan ia pun bergegas pergi. Gadis pantai tertinggal seorang diri di kamarnya, tercabut dari seluruh kekuatan dan tenaganya. Nafasnya megap-megap, tubuhnya meliuk di atas kursi. Kedua belah tangannya terkulai di atas meja, dadanya turun naik, sedang matanya merah jingga sebak. Dengan pandangan tiada menentu, ingatannya menangkap dan menggenggam kata-kata pelayan itu, tapi ia tak mengerti. Terdengar seperti sebuah mantra. Bapak selalu mengucapkan mantra bila hendak tinggalkan darat, dan tak pernah ia mengerti makna kata-katanya. Hari-hari meluncur sendat, tertegun. Setelah pelayan tua itu lenyap dari kehidupan gedung besar berkurung pagar tembok tinggi itu, bila tadinya gadis pantai hidup sebagai pendiam karena terpaksa, kini ia jadi pendiam karena kehilangan hasrat untuk bicara. "Seorang sebaik itu," keluhnya dalam hati selalu. Orang sebaik itu. Dan untuk mengisi hari-harinya yang lamban menyebalkan, ia menenggelamkan diri dalam kerja batik. Ia ingin menghadiahkan salah sebuah batik tulisnya pada wanita tua itu. Tapi di gedung ini tak ada orang menyebut-nyebutnya. Tak ada yang tahu di mana ia tinggal. Tak pula punya perhatian kemana perginya mereka yang telah keluar dari gedung ini, bila bukan kerabat Bendoro, adalah laksana roh-roh yang tidak punya suatu bekas. Mungkin gadis pantai yang mau dan selalu mengenangnya. Musim hujan datang lebih cepat dari seharusnya.
Angin kencang antara sebentar mendesak dengan kekuatan besar dari timur laut, mengangkat sampah dan pasir pantai, pasir alun-alun yang mulai gundul karena kemarau, menerobosi pintu dan jendela, masuk ke dalam kamar, bahkan juga ke dalam lemari pakaian dan makan. Masa demikian adalah masa banyak mendoa di kampung nelayan. Dahulu gadis pantai tak pernah bersungguh-sungguh mendoa, tapi kini dirasanya hasrat untuk mengucapkan permohonan pada Tuhan agar seluruh nelayan dilindungi dari mara bahaya, agar angin tidak terlalu kencang, agar ombak tak terlalu jahat, dan agar ikan menjadi jinak.